Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Agak pening ya. Mudah-mudahan waktu akan membantu kita untuk lebih mampu arif mensikapi segala kondisi kesulitan yang kita hadapi ya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, selalu menjaga kita dalam hidayahnya. Oke, saya ulas ini terkait materi pendirian koperasi yang merupakan kompetensi penting yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa agribisnis pangan ya. Karena Anda nanti lulus sebagai sarjana sains terapan, jadi kemampuan Anda kembali ke masyarakat salah satunya adalah mampu mendirikan lembaga keuangan ekonomi yang berprinsipkan pada koperasi ya, dan terutama yang namanya koperasi itu berarti dia berlandaskan hukum gitu. Jadi penting sekali memahami apa yang harus dilakukan mulai proses-proses pendirian awal koperasi hingga kepengurusan badan hukum koperasinya. Oke, kita slideshow sebentar. Ya, jadi koperasi ini adalah lembaga ekonomi sebagaimana minggu pertama hingga minggu kedua dipaparkan ya. Ada banyak persoalan yang dihadapi dalam tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia utamanya. Nah, salah satu kelemahan utamanya adalah SDM, pengelola dan pengurusnya ya. Jadi di dalam materi ini sudah dipaparkan organisasi koperasi ya. Itu di dalamnya adalah pengurus koperasi, pengawas, dan rapat anggota. Tetapi bagaimana mereka bekerja sama untuk bisa membuat koperasinya berjalan sebagai pilar lembaga ekonomi yang membantu masalah ekonomi di lingkungan masyarakat itu masih menjadi tugas pekerjaan rumah kita semua. Utamanya adalah masyarakat agribisnis. Ya, karena salah satu persoalan masyarakat agribisnis itu adalah akses permodalan. Ya, nanti ini terkait sekali dengan mata kuliah ekonomi pertanian. Ya, jadi artinya Anda mempelajari mata kuliah koperasi ini, Anda akan bisa masuk ke dalam persepsi, konsepsi bagaimana membangun perekonomian masyarakat ya, terutama dari landasan ilmu-ilmu ekonomi pertanian dan koperasinya. Oke, ini adalah dasar hukum, kemudian landasan kegiatan, terus kemudian adanya penyuluhan, dan bagaimana koperasi primer dan sekunder itu dibentuk ya. Jadi koperasi yang akan disahkan tentu sudah mengalami pembentukan ya. Jadi bentuk koperasi itu di awal sudah dibahas ada koperasi primer dan sekunder. Jadi kalau koperasi primer ini adalah koperasi yang terdiri dari anggotanya orang-orang ya, minimal 20 orang. Kalau koperasi sekunder ini adalah koperasi yang anggotanya adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi. Nah, salah satu syarat yang diperlukan untuk pengesahan badan hukum itu adalah pengajuan penyuluhan perkoperasian. Jadi ada pembinaan nanti dari Dinas Koperasi ya. Tentu koperasi itu kita akan lihat dia pijakannya adalah landasan kepentingan ekonomi yang sama. Jadi kalau proses hukum sendiri ini kita pilar hukumnya ya. Jadi Undang-Undang Perkoperasian 25 tahun 92, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 94 dan Peraturan Menteri Koperasi ini nomor 1 tahun 2006 ya. Nah, di rapat pembentukan ini harus ada pejabat koperasi yang tadi memberikan penyuluhan ya. Kemudian di pembentukan koperasi ada pembahasan anggaran dasar. Anggaran dasar ini nanti akan kita ulang lagi di slide minggu berikutnya ya, karena di sini ada pokok-pokok yang disepakati antar anggota. Setelah pembentukan koperasi, maka perlu disahkan di notaris dengan akte pendirian di notaris ya. Kemudian setelah semua dokumen lengkap, baru bisa diajukan untuk pengajuan pengesahan badan hukum koperasi. Oke,
Ini adalah anggaran dasar, nanti secara rinci akan kita ulas lagi. Tapi yang jelas ada 10 kesepakatan yang harus masuk dalam anggaran dasar koperasi. Ini ART, ini adalah anggaran rumah tangga. Dalam akta pendirian biasanya mensyaratkan yang penting anggaran dasarnya tertera ya. Nah, anggaran dasar koperasi ini pokok-pokoknya juga sudah ada dituangkan di Undang-Undang 2592. Ya, nanti Anda bisa juga cek, banyak sekali koperasi yang anggaran dasarnya bisa diakses lewat web ya. Anda bisa search, atau kalau Anda mau koperasi muamalah kita BMT, muamalah yang ada di jurusan ekonomi dan bisnis itu juga anggaran dasarnya bisa dilihat. Itu berisi antara lain nama pendiri, tempat kedudukan, tujuan, ketentuan anggota, bagaimana rapat anggota, bagaimana pengelolaan, permodalan, ketentuan jangka waktu berdiri, sampai termasuk tentang sanksinya. Nah, oke, kita anggap koperasinya sudah terbentuk nih, ya. Semua syarat yang di anggaran dasar sudah ada. Maka kemana aja harus yang dilakukan oleh pengurus koperasi untuk mengurus badan hukumnya supaya bisa diterbitkan. Ini dilihat ya. Di sini nih sebelum koperasi nih. Nah, kita kumpul minimal 20 orang, rapat persiapan. Rapat persiapan ini tentu dihadiri 20 orang tadi ya. Terus bersepakat nih tentang anggaran dasarnya. Nah, kalau ini sudah bersepakat, maka kita undang nih pejabat koperasi. Pada waktu rapat pembentukan, nanti dia memberikan penyuluhan. Hasilnya, semua dokumen yang ada di prasyarat pendirian badan hukum, nanti kita bawa ke akta notaris untuk pengesahan pendirian koperasi. Jadi akta pembentukan pendirian koperasi, ya, belum badan hukum koperasi. Nanti kita akan dibantu oleh notaris untuk pengajuan badan hukumnya, karena dinas koperasi biasanya akan memiliki beberapa rekanan atau ada berbagai pengacara, notaris itu yang bekerja sama dengan dinas koperasi ya, yang punya akses untuk membantu kita mengajukan pengesahan badan hukum koperasi ya. Nah, nanti berkas pengajuan badan hukum itu akan ditelaah oleh petugas atau pejabat di koperasi bagaimana semua unsur yang diperlukan. Nah, nanti ada administrasi surat menyuratnya. Di buku panduan praktikum itu sudah disiapkan ya. Surat-surat apa aja yang harus disiapkan. Nanti secara khusus Ibu akan lampirkan lagi yang dokumen administrasi pengajuan badan hukum koperasi. Nah, Ibu harap kalian semua mempelajari formulir-formulir itu. Memang sangat administratif sekali, tetapi sebagai mahasiswa program sarjana terapan, nanti Anda pada posisi tertentu dituntut pekerjaan atau tanggung jawab untuk membangun lembaga ekonomi masyarakat yang berbasis koperasi, Anda harus paham administrasinya seperti apa saja dan bagaimana menyiapkannya. Ya, nanti kalau dia diterima berarti bisa disahkan selambat-lambatnya 3 bulan dari pengajuan, kita dapat penerbitan SK Badan Hukum. Tapi kalau masih harus ada perbaikan, biasanya akan direvisi lagi, ya, sehingga mengajukan kembali untuk perbaikan ya. Itu kurang lebih. Oke, mungkin saya coba tampilkan di sini untuk administrasi yang diperlukan. Ini misalnya nih. Makanya kalian targetnya penugasan dari mata kuliah koperasi di awal ini adalah mampu menyiapkan administrasi pendirian koperasi baru ya, yang di dalamnya mulai dari surat pengajuan dan semua dokumen yang diperlukan. Ini Anda lihat misalnya pengajuan badan hukum koperasi akan dilihat dia berada di domisili di mana. Misalnya kalau Anda tinggal di Bandar Lampung, maka diajukan kepada Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung. Atau kalau di Kabupaten Lampung Tengah misalnya ditujukan ke Kabupaten Lampung Tengah. Namun apabila anggota kita berada di lebih satu kabupaten atau kota, maka pengajuan badan hukum koperasi diajukan ke Dinas Koperasi Provinsi. Bisa dimengerti di sini ya.
ini adalah apa yang diperlukan yang harus dilampirkan untuk pengajuan Badan Hukum Koperasi. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah berita acara pendirian pembentukan koperasi, ya. Kemudian ada pembahasan nama koperasi. Lampiran-lampiran ini dilengkapi. Itu loh yang menurut Ibu penting diketahui. Jadi begitu bilang katanya sarjana terapan, tapi diminta mengusulkan pembentukan koperasi, bingung, nggak tahu harus memulai dari mana, apalagi mengajukan badan hukumnya gitu. Ini sangat administratif dan sangat perlu sekali Anda berkonsultasi dengan pihak-pihak seperti notaris, kemudian dan pejabat di dinas koperasi, ya. Kemudian ini juga disebutkan nih daftar rapat pendirian, susunan pengurus. Nah, kompetensi salah satu Anda sebagai alumni sarjana terapan agribisnis itu ya Anda bisa nih secara pendampingan mulai bentuk koperasi hingga mengajukan ke dinas koperasi untuk badan hukumnya, ya. Ibu yang minta kalian melakukan simulasi ini, misalnya oke bersepakat bertiga buat koperasi namanya apa, tunjuk siapa yang jadi pengurus, pengurus terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, ya, kemudian identitasnya, itu yang Ibu minta kalian buat simulasi. Silahkan menggunakan nama-nama teman Anda sebagai anggota kelompok, anggota koperasi, ya, alamatnya juga Anda boleh silahkan disimulasi saja, nomor segala keterangan yang ini, ya. Kalau Anda perlu contoh seperti apa, anggaran dasar, nanti Ibu akan coba carikan yang punyanya koperasi jurusan ekonomi dan bisnis kita, ya. Itu kurang lebih. Oke, itu tadi share enggak ya? Mudah-mudahan tetap share ya. Oke, kemudian saya kembali ke PowerPoint ya. Nah, ada beberapa ketentuan untuk jasa keuangan ini sedikit berbeda, ya. Untuk jasa keuangan ini karena jasa keuangan ini apalagi saat ini ya berada di ranahnya otoritas jasa keuangan. Tentu ada banyak sekali klausul terkait dengan sah atau kontrol legalitas keuangannya itu perlu dilengkapi. Termasuk di sini adalah ada bukti pendirian punya deposito, ya. Kalau ini besarnya tentu kalau setahu kami waktu yang awal pendirian itu 20 juta untuk lembaga simpan pinjam, koperasi simpan pinjam, ya. Kemudian ini kelengkapan-kelengkapannya tentu mereka lebih banyak kompleks. Apalagi sekarang untuk koperasi jasa keuangan syariah. Ini juga harus menyantumkan sertifikat pendamping dari ahli syariah. Nah, kalau Ibu pribadi sebagai Muslim, Ibu tidak akan mengawali pembentukan koperasi kalau landasannya tidak syariah. Karena ini penting sekali ya, sebagai lembaga keuangan, Anda melakukan transaksi keuangan. Banyak sekali aktivitas transaksi yang boleh jadi mentransaksikan uang, padahal kita tidak boleh ya mentransaksikan uang. Uang itu alat tukar, bukan komoditas yang bisa dijual belikan. Ya, hati-hati kalau Anda akan melakukan pembentukan lembaga keuangan, langsung saya sarankan kalau yang Muslim terutama ini ya, untuk berlandaskan landasan syariah. Karena ingat ini lembaga keuangan terkait sama pencatatan, kalau kita keliru menggunakan prinsipnya tidak syariah, kita masuk dalam kategori praktik-praktik ribawi yang tentu saja sebagai Muslim itu adalah dosa besar yang harus kita hindari, ya. Semoga kita dihindarkan dari berbuat dosa riba. Amin, ya. Oke, sampai sini pendirian koperasi baru. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan teknis pengajuan, apa saja yang harus diperlukan, Anda bisa diskusi dengan WAG lagi, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti selanjutnya akan saya bahas untuk isi dari anggaran dasar, ya. Tapi untuk yang pendirian koperasi kita cukupkan dulu sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.